dengan cara bagaimana kita membagikan kepada seorang ibu kita. Jadi adil itu harus proporsional, bukan sama, tapi porsinya harus sesuai. Iya, memang sih dia bilang gue bersikap kayak gini supaya adil. Memang istri sama ibu gue nggak minta kata dia. Cuman dia takut aja, takutnya ibunya merasa kalau mau udah nikah udah lupa sama ibu. Terus kamu udah nikah sama aku, mama jadi bingung. Lagi ngomong naon tuh? Lagi cerita mah, lagi menggebu-gebu nih mah tentang Ada temannya Sarah mah, dia tuh kalau beli apa-apa selalu 2, karena dia khawatir ada kecemburuan di antara ibu dan istrinya. Gitu. Dua tuh, satu buat ibu, Satu buat istri. Satu buat istri. Misalkan beli buat istrinya, ya harus dia beli buat ibunya. Beli buat ibunya, harus beli buat istrinya. Gitu. Jadi kan khawatir nanti istrinya, dia tuh khawatir sangkanya antara ibu dan istrinya ada masalah. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu ya, Bay. Iya. baru prasangka. Baru prasangka khawatir. Makanya jangan sungguh punya prasangka buruk kalau belum terbukti. Nah, Ya. itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang namanya suami harus lebih sayang sama ibu atau lebih sayang dengan istri? Dengan istri. Maaf, dalam tanda kutip, tidak semua. Banyak di masyarakat kita di mana antara mertua perempuan dengan menantu perempuan kebanyakan selalu ribut. Kenapa? Masing-masing merasa saya paling berhak. Kata ibu dari anak laki-laki, kamu kan anak mama. Yang mengandung, melahirkan, menyusukan kamu mama. Yang nyekolahin, yang nguliahin, yang memperhatikan, semuanya mama. Sampai kamu sarjana, sampai kamu kerja, dikawinin sama mama. Masya Allah. Kata istrinya, kamu kan suami saya, memilih saya, wajib dong menyayangi saya. Kalau ini yang terjadi antara pemikiran seorang ibu dengan seorang istri, insya Allah sampai kapanpun tidak akan titik temu. Sebagai seorang muslim bagaimana? Kita wajib tahu diri. Alhamdulillah saya sebagai orang tua sudah membesarkan anak saya. Dulu perhatian saya penuh dengan dia. Dulu anak saya penuh perhatian saya, makanan, minuman, pakaian. Sampai kamar dirapihin sama saya sebagai orang tua. Begitu anak laki-laki saya punya perempuan, punya istri, kita wajib sadar bahwa posisi saya sudah digantikan oleh pasangan daripada anak saya. Berpikirnya bagaimana? Jangan kita berpikir dia saingan saya, tapi ringan beban saya. Yang kemarin masak buat anak saya, nyuciin pakaian budak anak saya, mikirin makanan yang dia suka, mikirin kamarnya dirapihin. Sekarang sudah berubah, ada istrinya, ada pasangannya yang menggantikan saya. Berpikir dengan cerdas. Sekarang bersyukur kepada Allah masih sehat, ada waktu yang luang, manfaatkan waktu yang luang buat ngaji, buat ibadah, buat ngurusin orang banyak, agar kita menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain. Jangan sekali-kali kita menjadikan menantu kita adalah orang lain yang masuk dalam keluarga kita. Tapi anggaplah mereka anak kita, anggaplah mereka keluarga kita. Allah berfirman, wa bassainal insana biwajhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli wa liwalika ilayal masir. Luqman 14. Aku wasiatkan kepada semua manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua kalian, kalian akan kembali kepadaku. Dari ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada segenap manusia di alam dunia ini. Bagaimana wasiat Allah? Agar kita sebagai anak dari orang tua kita, walaupun saya tua, tetap aja anak dari emak saya. Ya apa ya? Iya. Diwasiatkan oleh Allah agar kita memperhatikan orang tua kita, khususnya ibunya. Kenapa? Wahnan ala wahnin, lemah dari segala kelemahan. Kita semua bisa merasakan bagaimana waktu kita mengandung, ngidam, hamil besar, melahirkan, setengah mati, mati beneran, menyusukan anak-anak kita. Masya Allah, bergadang demi anak-anak kita. Makanya
Dalam ayat ini Allah berfirman, aniskurli waliwadika. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua kalian, khususnya ibunya. Oleh karena itu Mamah mengajak pada kesempatan ini kalian sebagai anak laki-laki dari orang tua kalian, suami daripada istri-istri kalian, harus memberikan kasih sayang kepada orang tua kalian, khususnya ibunya. Tanpa Anda dikandung oleh orang tua kalian, tidak akan terjadi seperti sekarang. Kita kadang-kadang lebih menyayangi orang yang cuma nolongin sedikit. Waktu saya pindah ke Jakarta, Masya Allah, numpang di rumah teman saya 2 bulan. Merasa berjasa banget. Numpang di perut emak lu 9 bulan. Lamaan mana 2 bulan sama 9 bulan? 9 bulan. 9 bulan. Iya, baru aja emang ya punya orang dibayar sama orang 2 bulan udah merasa dia yang paling baik, melupakan Betul. ibunya dan keluarganya. Itu yang salah kita. Iya. Baru ada orang nendingin dikit, dia terus langsung bolak-balik baik sama dia, ngasih segala macam. Ama emak lu dicuekin, mikir jadi anak. Ya Allah. Seperti itu ya. Begitu, jangan seperti itu. Jadi suami juga harus sayang kepada ibu dan juga sayang kepada istri juga. Dua-duanya wajib disayang. Dua-duanya wajib disayang. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali tentang lebih sayang mana, kepada ibu atau kepada istri. Ini dia pilihan dari sang suami. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Emang suami pilih lebih sayang kepada ibu atau istrinya? Jadi begini, seandainya ada seorang suami lebih menyayangi istrinya, Masya Allah. Waduh. Kita lihat sejarah. Ada yang disebut Simalin Kundang. Maling kundang. Lebih menyayangi istrinya daripada ibu kandungnya. Saking keselnya emaknya dikutuk jadi naon. Jadi batu. Jadi batu. Saking. Ada juga sejarah Alqomah. Dia lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Ya Lihat Allah. sejarah. Ketika Alqomah sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah bertanya kepada istrinya, bagaimana ibadah suamimu? Baik ya Rasulullah, dia akan bersama denganmu kemana-mana. Rasul mengatakan, kenapa terjadi ini? Bagaimana dengan keluarganya? Baik-baik kata istrinya. Di mana orang tuanya? Istrinya bilang, ayahnya sudah meninggal, yang ada ibunya. Bagaimana hubungannya? Kami nggak pernah ke sana, nggak pernah mudik. Kalau sekarang barangkali mudik. Nggak pernah mudik, nggak pernah ketemu. Rasul bilang di mana alamatnya? 2 orang sahabat nyusulin ibu Alqomah. Begitu ketemu alamatnya, benar ibu Alqomah mengatakan, benar saya ibunya Alqomah. Tapi saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqomah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Dia tidak mau pergi ke Madinah. Justru lagi 2 orang utusan. Ditolak lagi ya ibu Alqomah. Dia tetap mengatakan, saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqomah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Padahal dia anak semata wayang. Yang ketiga Rasul bilang, susul, paksa 1 orang. Dipaksa ibunya Alqomah. Bawa ke Madinah, dihadapkan kepada anaknya sedang sakaratul maut, sedang naza. Rasul bilang, kasihan ibu, tolong sayangi dia, maafkan dia. Tetap ibunya mengatakan, saya tidak ridho dengan susu yang diminum oleh Alqomah. Rasul sudah ngebujuk ibu tadi, tidak juga bergeming hatinya. Wahai Bilal, Rasulullah bilang, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar Alqomah, kasihan tidak juga meninggal. Dikumpulkan kayu bakar kering, disimpan tubuh Alqomah yang sedang naza sakaratul maut. Ibunya belum bergeming. Begitu api dinyalakan, ketika api hampir mencirat tubuh Alqomah, baru ibu tadi mengatakan, saya maafkan ya Rasulullah dengan 1 syarat. Syaratnya apa? Saya berikan hak sebagai ibu daripada Alqomah. Rasulullah pun mengatakan, saya memberikan hak tadi, memberikan makanan, pakaian, dan minuman buat ibu. Setelah syarat tadi dijanjikan Rasul akan memenuhinya, Rasul bilang, ambil jasad Alqomah. Lalu dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini salah satu contoh di mana seorang anak laki-laki yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita besarkan, kita rawat, kita doakan kondisi bagaimanapun dia, Ya Allah. lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Semoga tidak terjadi dengan kita. Amin. Makanya Mamah menyadarkan sebagai orang tua punya kewajiban mengingatkan kalian anak laki-laki, jangan kacang lupa dengan kulitnya. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita al-madrasatul ula, ibu guru yang pertama. Kalian bisa bicara gara-gara mamah kamu. Betul.
Kalian bisa melangkah gara-gara mamah kamu yang mengajarkan. Semua diajarkan oleh orang tua kamu. Rasul pun mengatakan ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau kalian menyebabkan orang tua meneteskan air mata gara-gara kalian nih lebih menyayangi istri kalian ketimbang ibu kalian, masya Allah ini tiket neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Rasul bersabda, pintu surga yang paling luas pintu yang di tengah, pintu birrul walidain, pintu berbakti sama orang tua. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena kitalah anak dari orang-orang tua kita, walaupun sudah tua, tetap kata emak kita, kata bapak kita tidak anak mereka. Tetap wajib bakti sama mereka. Setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun kekayaan Anda, sehebat apapun Anda, sepopuler apapun Anda, tetap wajib bakti sama orang tua Anda. Karena tetap kita anak-anak mereka. Yang namanya ibu, nggak usah jauh. Kita ngaji, kasih kotak kue. Iya mah. Dibuka, anak-anak doyan, gak bakal kita tega makannya, bener gak Bu? Nggak jadi tutup lagi mah. Masukin tas buat anak. Masya Allah. Kalian makan di restoran dengan makanan enak, dengan istri, dengan anak kalian. Apakah ingat makanan mama? Belum tentu. Orang tua sejahat bagaimanapun anak gak pernah datang, gak pernah ngasih duit, boro-boro perhatian, telepon aja gak tetap. Yang namanya orang tua ngedoain anak. Masya Allah. Ya Allah, biar anak saya anak soleh, biar dia menjadi ahli ibadah, biar dia banyak rezekinya. Doa yang muluk yang baik-baik, masya Allah kita doakan buat anak kita, khususnya anak laki-laki. Belum tentu. Kalau kita sudah tua, sudah rentak, sudah sakitan, anak mantu kita ngedoain. Jangan kalian menjadi orang yang bahagia di atas penderitaan orang tua. Jangan kalian punya rumah mewah sementara orang tua di rumah gubuk. Jangan sampai kalian makan enak dengan anak istri kalian sementara orang tua kalian makan sekedarnya. Jangan sampai kalian gak sakit aja kontrol ke dokter. Pejabat kan begitu. Boleh kemana-mana. Mak kalian sakit terkapar nggak dibawa ke dokter. Masya Allah, kalian makan warna-warni rasa makanan, minuman warna-warni, orang tua kalian tidak diperhatikan. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Seorang suami, seorang anak dari orang tua tetap wajib menyayangi dua-duanya. Orang tua wajib disayang, istri pun wajib disayang. Ibaratnya begini, seorang suami seumur hidupnya ini istri tetap selalu digenggam, Ya. seiring sejalan. Ya. Tapi orang tua itu harus selalu digendong, dibopong gitu, mah harus Jadi selalu begini, dibawa. yang namanya seorang laki-laki yang hebat tidak akan melupakan 3 orang perempuan, ibunya, istrinya, dan anak perempuan dia. Tanpa mereka kalian tidak akan bahagia. Tanpa ibu tidak akan bahagia. Tanpa istri kurang bahagia. Tanpa anak perempuan nggak diperhatikan, hati-hati kalian akan mendapatkan kesengsaraan. Makanya hati-hati dengan 3 perempuan sekeliling Anda. Ibu kalian, istri kalian, anak perempuan kalian. Anak perempuan. Yang harus dijaga ya Pak ya. Dijaga semuanya Jangan sampai kewajiban. terluka perasaannya. Jangan. Apalagi kalau sampai ibu sudah meneteskan air mata. Aduh. Itu tiket masuk neraka. Aduh. No. Jangan terluka, apalagi sengaja dilukai. Makanya tadi, tapi nggak juga kayak Zahra, kayak Badu tadi. Ya. Beli tas 2, Nggak gitu mah. beli baju 2. Dua. Ada nenek-nenek sama yang muda beda. Beda model. Kalau mau, Ya. coba ke toko. Bawa. Mama mau beli baju yang mana? Nah, pilih. Mama beli tas yang mana? Wah, Masya Allah. Nggak bakalan gue juga bawa tas. Kresek juga cukup. Masya Allah. Jadi tidak perlu dibelikan istri 1, emak 1. Kecuali kalau emak lu materialistis. Kalau emak kayak begini kagak mikirin harta. Mendingan kasih duitnya, gua kasih anak yatim, fakir miskin, orang susah. Lebih banyak manfaatnya. Masya Kalian Allah. dapat pahala, mama juga dapat pahala. Beli tas buat apa kalau nggak ada isinya? Bener Mas. Yang penting isinya daripada tasnya. Baiklah kalau begitu Mama. Yang penting nanti nih jamaah mau nanya boleh ya Mah? Boleh. Sesaat lagi. Yang ada di studio siap-siap. Sebentar lagi Mama akan menjawab pertanyaan Anda. Dan yang ada di rumah, pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan juga dijawab Mama setelah ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mama. Silakan Ibu. Silakan berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marwiah. Galau, Ma. Ada apa Bu Marwiah? Gini, Ma. Bagaimana sikap kita sebagai istri kalau suami kita lebih sayang kepada ibunya atau keluarganya, Ma? Itu aja yang saya. Ya. Kalau seandainya kita masih diberikan nafkah oleh suami kita, masih diperhatikan, rasa sayang dia sama kita masih ada, tapi juga dia mencintai ibunya, mencintai keluarganya, Ibu Marwiah wajib bersyukur. Artinya suami Anda bakti sama orang tuanya. Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau Anda melihat suami Anda begitu sayang dengan ibu dan keluarganya, keberkahan pasti menyertai Anda. Berbeda kalau suami hanya sayang dengan istrinya, tidak menyayangi ibunya, maka nauzubillahi min dzalik. Dalam rumah tangga kita pasti mudarat, kesengsaraan yang ada. Anda bersyukur kepada Allah punya suami yang perhatian kepada ibunya, tapi tidak mengurangi sayang kepada istri dan keluarganya. Terima kasih, Mama. Mangga. Ya, tapi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau seandainya dia benar-benar memang ibunya dijadikan alasan dia untuk tidak mengurus atau merawat atau memperhatikan istrinya, mah. Lebih pada ke ibunya aja, karena aku pengen sayang sama ibunya. Apakah itu Artinya salah, tidak seimbang. tidak seimbang ya, Mah? Karena yang namanya istri pilihan dia. Ya. Harus disayang, dirawat sama dia, diberikan perhatian. Karena Allah mengatakan liunfik du sa'atin min sa'atin. Berikan nafkah kepada istri kalian sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Artinya tidak boleh ada kata lebih sayang kepada ibunya. Jangan lebih, karena porsi sayang pasti berbeda. Sayang dengan ibu, sayang dengan istri, sayang dengan suami, porsinya berbeda-beda. Dengan cinta yang berbeda, tapi tetap ada cinta. Oh ya, jadi nggak ada tuh yang namanya kata dia lebih sayang sama ibunya, nggak ada itu namanya. Nggak ada. Nggak ada. Karena beda. Beda, Beda porsinya beda. Betul. Baik. Sarah, ada yang mau tanya dari Instagram? Dari jamaah yang di studio dulu Jamaah deh jalan, kalau oh, gitu. boleh, Lanjut silakan. lagi. Berdiri Silakan lagi. Ibu. Mangga. Sepertinya ada banyak pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinawati dari Majlis Ta'lim Rodotul Jannah Pulau Gebang. Mangga Iwati. Galau, Ma. Ada apa Bu Wati? Saya almarhum suami saya kalau dulu habis bulan gitu, Ma. Kalau nelpon selalu ke ibu saya. Kalau pulang dari gajian lah, Ibu Umi minta apa? Terus kata saya, jangan dulu, istri dulu. Udah kamu diem gitu, gimana caranya, mah? Biar saya juga kalau setiap ini diperhatikan gitu, mah. Saya punya suami. Kalau habis gajian teleponnya ke ibu saya. Iya. Ibu saya. Betul. Artinya suami Anda sangat perhatian dengan mertuanya. Anda bersyukur. Jarang lu yang suami begitu. Jarang banget, Mas. Kadang-kadang cuek sama mertua. Ada. Anda wajib bersyukur punya suami seperti itu. Sekarang sudah meninggal. Makanya suami seperti itu jangan dikubur sebelum meninggal. Ya. Karena sudah meninggal sekarang dikuburin. Maka Ibu Wati wajib bersyukur kepada Allah. Suami perhatian dengan ibu saya, perhatian dengan saya. Artinya dia sayang dengan mertuanya. Itulah kenapa rumah tangga kalian diberikan keberkahan oleh Allah. Asal yang salah hanya merhatikan ibu dari istrinya, sementara orang tua sendiri tidak diperhatikan. Itu yang salah. Harus seimbang antara ibu kandung kita dengan mertua kita. Ibunya udah meninggal, Ma. Oh, Udah meninggal mungkin duluan. karena ibunya sudah meninggal, Dialihkan, dia merasa perhatian saya kepada ibu mertua. Alhamdulillah bersyukur kepada Jadi Allah. dilimpahkan kepada ibu mertuanya, karena Ya. ibu mertua sama dengan ibu sendiri ya, Betul. Pak ya. Dia merasa inilah orang tua saya. Begitu. Iya. Makasih, Mama. Mangga, Ibu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nggak jadi masalah kan buat ibu ya, Bu ya? Masalah nggak buat ibu suami ibu Enggak sih, cuma saya dosa. Merasa dosa. merasa dosa? Iya, merasa berdosa gitu, Ma. Kok merasa dosa mah? Berdosa sama orang apa? Bapak orang suami saya aja lebih perhatian sama ini. Ibunya. Tapi biar ibu tidak merasa berdosa. Orang tua suami yang sudah meninggal dunia, ibu ajak suami, anak-anak ibu, cucu daripada orang tuanya itu untuk banyak berdoa, minimal habis sembahyang wajib.
Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Ibu ada rezeki sedekah ke masjid mengatasnamakan mertua. Ke musola, ke madrasah, niatkan pahalanya buat mereka. Insya Allah ibu dapat pahala, mertua almarhum akan mendapat pahala juga. Masya Allah. Amin. Masya Makasih Allah. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Masya Allah ya Maya. Pastinya tadi yang Mama sampaikan. Ini semuanya hal-hal baik. Semuanya juga bisa menjadi nasihat dan juga pesan untuk para suami-suami di luar sana. Gitu, Semoga suami Mas. Anda begitu. Amin ya Allah. Amin Mbak, banget. ada pilihan? Insya Allah mah. Pipi. Tawanya beda, Bedu. Beda mah, kalau udah ada pilihan mah beda ketawanya mah. Masih perlu petunjuk Allah dan petunjuk Oke. Mama. Tunjuk-tunjuk. Gitu Mas Bedu. Kayak mau ke tempat wisata aja pakai ada petunjuk segala macam. Aku salah belok. Takut salah belok ya mama ya, bener-bener. Iya. Tapi alhamdulillah sih mah, insya Allah nih mah, Bedu udah seperti apa yang mama sampaikan tadi. Amin, semoga. Amin, Amin. ya. Iya. Pastinya nih Mas Bedu bilangnya udah sesuai. Emang apa coba tadi yang Mama sampein, coba ayo. Nah, jelas-jelas tadi mama menyampaikan suatu hal yang memang harus kita dengarkan baik-baik. Coba mas sampaikan lagi mah. Tadi Mama Tadi katanya Biar udah jelas, sesuai. dengerin nih ya. Iya, Ma. Menjadi anak laki-laki dari mamah. Menjadi suami dari seorang anak perempuan. Kalian jangan merupakan kasih sayang orang tua kepada kalian. Tanpa orang tua kalian bukan siapa-siapa. Makanya sayangi ibumu. Begitu pula kalian punya istri, pilihan kalian. Sayangi istri kalian. Makanya Rasul mengatakan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha padikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, kecantikan, karena agama. Ambil yang mengerti agama, pasti hidup kalian akan bahagia. Makanya jangan salah pilih yang mengerti agama dan pengamalan agamanya pilih seimbang. Sayang dengan orang tua, sayang juga dengan istri kalian. Seimbang. Oke. Iya, Masya Allah. Tuh Mas Bedu, dengerin kan apa kata Mama? Kan yang udah bener dia. Udah Iya. dengar, Mas Bedu udah dengar dan insya Allah Mas Bedu udah seperti apa yang mama sampaikan. Semoga Menjadi laki-laki yang sayang sama istri, sayang juga sama orang tua. orang tua. Gitu nih. Gitu. Yakin. Yakin apa kenapa? Oke, Zara telepon Mbak Anggi kalau gitu. jangan. Mau telepon-telepon aja. Takut ya. Bukannya takut Zara, Mas Bedu tuh sungkan aja gitu. Kamu gak percaya banget sih kalau Mas Bedu tuh sayang sama ibu, sama istri? Gak percaya? Nih, bukti kalau Mas Bedu sayang sama mereka. Tahu nggak apa buktinya? Apa? Mas Bedu selalu memberikan asupan yang terbaik buat mereka. Itu buktinya. Asupan yang terbaik kayak gimana emangnya Mas Bedu? Maksudnya Mas Bedu tuh kayak makanan, minuman yang bergizi gitu ya? Ya pasti dong Zara, ini selain bergizi, minuman ini juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita sepanjang hari. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Zara. Iya sih. Emang minuman apa sih yang Mas Bedu maksud yang terbaik itu? Zara jadi penasaran nih. Ada nih, ini minumannya nih. Nih, namanya susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini adalah susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna susu steril dan buah kurma pilihan. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, manfaat susu sterilnya yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan buah kurma yang pastinya berkhasiat yang menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya. Karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Tuh. Wah, Masya Allah. Manfaat dari susu sterilnya aja udah pasti bagus banget nih. Apalagi ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Ah, kalau gitu Zahra mau deh minum susu steril 7 kurma tiap hari. Biar Zahra semakin sehat dan semangat tiap hari. Ih, Bedu. Ya, Mah. Ngomong-ngomong susu steril, Mama bagi dong. Makan pengen sehat terus, Bedu. Oh, tenang, buat mama ada, buat Zara juga ada, semua pasti kebagian. Asik, Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini buat mama. Hatur nuhun. Kami mama. Nih buat Zara. Terima kasih Mas Kita Bedu. duduk minum. Duduk, Pak. Iya. Yuk. Bismillah dulu Zahra. Iya, Ma. Minumnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bener Bedu, nggak hambar. Anak-anak pasti suka. Bener banget mah. Ini enak banget Mas Bedu. Kurmanya terasa banget. Wah, Zahra suka banget nih Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh kan minum susu steril 7 kurma juga? Oh, pasti boleh dong Zara. Karena
Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Karena ini kan juga merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Benar kata Zahra, Bedu. Kurmanya terasa banget. Mama saja sekarang sudah minum tiap hari di rumah. Masya Allah. Untuk menjaga daya tahan tubuh mama. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Nah tuh jamaah, mama aja suka, mama minum setiap hari. Jamaah jangan mau kalah sama mama ya, beli yang banyak buat stok. Kayak Mas Bedu juga tuh di rumah udah stok yang banyak. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang nggak suka? Apalagi zaman sekarang yang biasa-biasa nggak cukup Zahra. Pakai masker aja harus double. Begitu juga asupan gizi ke dalam tubuh kita. Harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Steril 7 kurma, enak double manfaat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Umi-Umi yang mau bertanya kepada Mama Dede. Mangga. Kali ini umi-uminya dari Instagram nih Mas Bedu. Instagram. Oh, iya. dari mana pun jadilah. Ini Umi Ayu Putri Andri namanya. Umi, Ayu, Putri Andi, nama 4 orang. Ayo Galau nih Mah. Ada apa? Mah, istri saya suka protes karena kalau pulang kerja suka mampir ke rumah ibu saya. Kebetulan ibu tinggal sendiri dan agak jauh lokasinya dari rumah saya nih. Kadang malam baru sampai rumah. Istri suka ngomel, kenapa lama banget? Karena katanya dia sia-sia udah masak makanannya akhirnya nggak kemakan sama saya. Dosa nggak sama saya sama istri saya Mah? Saya yakin Anda tidak berdosa. Harusnya istri Anda penuh pengertian. Ini kantor, ini rumah emak Anda, di rumah Anda. Otomatis rumah emak Anda kelewatin. Ya mampir ke emaknya. Kecuali kalau suami Anda apa nginep berhari-hari. Kagak pulang. Baru Anda boleh ngomel. Justru Anda bersyukur. Alhamdulillah suami saya ingat sama emaknya. Biar kalau anak saya udah gede, udah kawin, tetap ingat sama emaknya. Begitu dong mikirnya. Iya Mah, roda kan Coba berputar. kalau kamu marah, ntar kalau kamu punya anak gede dikawinin, lupa sama emaknya, mau nggak? Nggak mau Mah. Mikir tahu jadi anak lelaki, jadi anak bini, Iya, jadi bukan- bini. Jadi bini ya Mah. Iya, masalah-masalah. Mikir. Karena kan berputar, sekarang jadi istri, ntar jadi orang tua, gitu ya. Iya, di kantor. Ini rumah emak, rumah dia. Kan rumah emak kelewatin, masa ke sono dulu balik lagi? Iya. Abang mampir, harus mampir. Ya, bagus, Kalau untuk berkah. masakan mah bisa diatur ya, Bapak kamu nggak pulang ke rumah ya? Ya udah nanti aku nggak usah masak ya, kamu mampir rumah. Nah, gampang. Ya, telepon aja ya, Ma ya. Ini nggak ada yang mubazir, ntar makanan nggak Tidak ada, dibuang. semuanya mudah, kecuali kalau berpikir Anda yang salah. Baik, kalau begitu. Selanjutnya, Lanjutkan. ada Balkis Minabaris nomor Balkis 1. Minabarisnya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, jika dalam berumah tangga wajibkah kita ikutin apa kata mertua jika dia ingin anaknya tinggal sama ibunya? Sedangkan saya istrinya sudah mempunyai rumah. Apa saya salah jika saya kasih tahu yang benar ke mertua saya? Karena saya ingin mandiri Mah. Alhamdulillah saya udah mempunyai rumah. Gimana menurut Mama? Apa sih durhaka kalau menentangnya Mah? Terima kasih. Ketika kita orang tua menikahkan anak-anak kita, ada yang namanya ijab kabul. Ijab dari pihak perempuan, wali perempuan. Saya nikahkan anak saya yang bernama Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai dekat. Kabul, kata calon suami yang sudah jadi suami. Saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Saat itu tanggung jawab kita sebagai orang tua dialihkan kepada anak laki-laki yang menikah anak kita. Makanya kita sebagai orang tua harus rela dibawa kemanapun anak perempuan kita. Wong udah diserah terima kan? Udah sertijab ya, Pak? Iya, Saya jadi terima salah. jabatan. Kalau seandainya kita sebagai orang tua dari anak perempuan yang sudah kita nikahkan ditahan tinggal di rumah kita, itu Allah menyatakan nusuz. Jadi sangat salah kalau kita sebagai pihak dari orang tua anak perempuan menahan anak kita tidak boleh dibawa pergi oleh suaminya. Ngapain diijab kabulin? Iya, iya. Nah, ini bagaimana kalau ada pasangan suami istri yang orang tua laki-lakinya, ibunya, khawatir harta suaminya diambil sama istrinya, mah. Takut jadinya. Jadi akhirnya hubungannya jadi nggak bagus tuh, Pak. Artinya orang tua laki-laki tadi hubudunya
Kenapa takut harta anak laki-laki kita diambil perempuan? Bukankah kita menyadari waktu kita menikah dengan suami kita pun penghasilan suami kita sebagian dimakan kita. Artinya si ibu dari anak laki-laki tadi tidak tahu ayat. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin palil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apakah yang terbaik buat orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Di itu yang harus kita tahu. Artinya ibunya wudunya takut banget. Orang hidup mah rezekinya masing-masing ada. Kembali kepada mensyukuri nikmat. Itu yang Bedu katakan tadi, tidak sedikit orang yang surat ke mama. Begitu dia menikah, duit gaji si suami dipegang sama mertua. Dosa tahu istrinya punya hak. Jangan dikuasai walaupun itu anak kita. Makanya begitu anak kita menikah, alhamdulillah ya Allah, dia punya tanggung jawab. Kita tinggal doain. Salah di genggaman dia, takut-takutnya dia ambil. Ya. Mati juga nggak bawa apa-apa. Akhirnya gara-gara situasi seperti itu bercerai lah mereka mah. Yang salah orang tuanya, yang salah suaminya. Kenapa dengerin emak lu yang salah dalam agama? Punya suami jadi ngerti agama, bagaimana punya isi tanggung jawab. Nasihatin tuh mamanya kalau begitu. Tenang mah, walaupun saya nikah, mamah tetap kebagian. Begitu ngomongnya. Gitu ya. Baiklah. Terusnya. Dari hamba Allah nih, Mah. Ya. Assalamualaikum, Mah. Galau nih, Mah. Mau Ya. tanya, bagaimana kalau seorang suami diminta ibunya untuk mengantar si ibu ke suatu tempat, tapi si suami ini nggak cerita, nggak izin ke istri, sementara si istri tuh lagi sakit, lagi lemah, dan nggak ada orang lain di rumah yang bisa bantu. Gimana kalau gitu tuh, Mah? Harusnya suami kalau dengan kondisi istri lagi sehat mah tidak masalah. Wong dia lebih muda daripada emaknya. Tapi kalau dia lagi sakit, lagi lemah, perlu ke dokter, minimal telepon. Atau nyuruh siapa nganterin istrinya. Insya Allah dia dapat keberkahan. Atau emaknya bawa dulu ke istrinya, baru nganterin emaknya. Itu lebih baik lagi, jadi dua nyundanya kebagian. Emaknya kebagian, istrinya kebagian. Biar adil tuh suami. Jadi keurus semuanya ya, Mah. Betul. Urus dua-duanya. Ya, baik. Kalau begitu, Mama. Terima kasih banyak ya, Mah. Kembali banyak. Tausiahnya hari ini, Masya Allah. Nah, pastinya nih jamaah, untuk tausiah Mama hari ini nih sangat bermanfaat sekali bagi para suami ataupun calon-calon suami di luar sana. Bahwa tadi Mama ingatkan, antara istri dan juga ibu itu harus sama-sama saling disayang. Tidak boleh berlebih ke salah satunya, ataupun jangan sampai berkurang ke salah satunya. Karena perlu diingat, walaupun Anda sudah menjadi seorang suami, ingatlah hadis Rasulullah, yaitu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya adalah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu hingga akhir hayat Anda. Dan jangan lupa juga, Mama selalu bilang bahwa suami itu adalah pakaian untuk istri, dan juga istri begitu pula sebaiknya kepada suami. Kita harus saling menjaga hak dan kewajiban untuk istri dan juga ibu kita. Yuk berbanyak berdoa yuk agar keadilan bisa terus kita berikan kepada keduanya. Silakan, Mah. Yuk. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jamaah yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu turunan mantu yang soleh yang solehah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar anak-anak turunan kami tetap sayang kepada kami. Sayang dengan istri mereka, sayang dengan anak turunan mereka. Karena Engkau telah menciptakan kasih sayang sebanyak 1 butir. Engkau ciptakan rasa kasih sayang sebanyak 100 butir. Yang 1 butir Engkau turunkan di muka bumi. Sehingga kami sebanyak zaman Adam sampai zaman kami, sampai datang hari kiamat, saling mencintai, saling menyayangi, tentu dengan porsinya masing-masing. Ya Allah, seandainya di antara kami ada yang tidak adil memberikan kasih sayang kepada orang tua, kepada istri, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami. Hanya Engkau yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ya Allah. Bimbing kami dengan petunjuk-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Baik, Mama. Terima kasih Mama buat tausiah, ilmu dan juga nasihatnya untuk kita semua. Zara, terima kasih ya. Sama-sama. Anda Pawi, terima kasih. Dan juga sekali lagi terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Pulau Gebang yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah, apabila ingin hadir ke studio rumah Mama Dede, silakan Anda hubungi akun Instagram kami yang ada di bawah ini di @rumahmamadede_tv1 ya. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Sebelum kami pamit, kami mohon maaf apabila ada salah kata, ucap dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik, kalau begitu kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.